Halo, selamat baku dapa ulang. Ya, kembali torang mulai baku dapa di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 35. Encik Vina senang sekali kalau pada kesempatan kali ini kembali Tuhan perkenankan torang baku dapa dan torang membahas bersama Bina Anak pelajaran 35. Dan Encik mau tanya dulu, ada sehat-sehat jo semua? Iya, bukan main Tuhan pe sayang pe luar biasa pat orang toh. Iya, Pak Inci dan Pak adik-adik, bahkan semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus selalu jaga, selalu berkati, bahkan di dalam setiap kehidupan pat orang, kalau orang panggil Pak Tuhan Yesus tetap undang dia di dalam orang hidup, pasti setiap hari dia selalu memberkati orang semua. Ya, didukung yang berkati Tuhan. Kembali sekali lagi Enci Vina mengajak orang sama-sama mau belajar firman Tuhan di dalam Bina Anak pelajaran 35 yang pembacaannya terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12, 13, 26 sampai 30. Dan judul pembacaan firman Tuhan kali ini, banyak anggota tetapi satu tubuh. Tapi adik-adik, jangan lupa orang mesti minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan agar memberkati pat orang sehingga jalannya pembahasan Bina Anak pelajaran 35 boleh Tuhan berkati dan boleh berlangsung dengan segala baik. Mari torang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, sahabat kami anak-anak kecilmu. Sungguh kami bersyukur Bapa karena punya Allah seperti Engkau yang tetap senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, nafas hidup sudah Engkau beri dengan cuma-cuma. Bahkan Tuhan, kehidupan kami sampai saat detik ini, kami masih diberkati oleh Tuhan dengan memberikan Tuhan kehidupan. Kami boleh bernafas, bergerak, bahkan melakukan aktivitas kami. Bahkan kesempatan kali ini kami boleh membuka, membaca, dan akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, Tuhan berkati kami agar apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengarkan sebentar, itu tidak lalu dari pendengaran kami, tetapi itu makan tempat dalam hati kami dan boleh kami simpan dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehingga buah-buahnya dapat dilihat dalam kehidupan kami setiap hari. Namun Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Baharui kami dengan kuasa darah Yesus agar kami Bapa dilayakan menerima berkat firman-Mu pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12, 13, 26 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut dihormati. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mendapatkan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Yang dikatakan berbahagia ialah torang semua yang dengar firman Tuhan, pelihara firman Tuhan, kong lakukan firman Tuhan. Jangan cuma habis dibaca, jangan habis cuma didengar, tapi torang lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, shalom adik-adik, damai di hati. Ya, Inci mau tanya dulu, torang pe pembacaan kali ini yang sudah torang baca tadi, di mana aku teh? Oh iya, 1 Korintus 12 ayat 12, 13, 26 sampai 30. Ya, pelajaran 35 Bina Anak kali ini diberi judul arti gereja. Berarti arti gereja. Bagaimana itu, Kang? Ya, siapa masih ingat torang pe lagu Aku Gereja, Kamu Gereja? Siapa masih ingat? Ya, mari torang sama-sama melakukan Aku Gereja, Kamu pun Gereja. Ya adik, mari torang menyanyi sama-sama. Aku gereja, kamu pun gereja. Ayo sama-sama Inci hitung. 1, 2, 3. Aku gereja, kamu pun gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikuti Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Masih ingat toh? Iya, ternyata adik-adik itu gereja yang ditekankan atau yang diceritakan dalam lagu ini, ternyata gereja bukan gedungnya, bukan menaranya, tetapi gereja adalah orangnya. Waktu Inci tanya, Pak Inci pe anak, Dila, apakah suatu gereja atau apakah itu gereja? Iya, dia bilang, Mama, itu gereja itu DP warna putih. Dia itu Tuhan Yesus pe rumah. Inci langsung tak tahu lantaran apa. Dia masih kecil, dia tahu gereja adalah gedung rumah Tuhan. Memang betul, tidak salah. Karena apa? Pemikiran anak yang masih kecil. Itu gereja adalah gedung, kok dia bilang kata warna putih, kok dia itu Tuhan Yesus pe rumah. Dan adik-adik, di sini torang baca cerita tentang arti gereja. Ya, gereja tadi dijelaskan dalam Inci dan menyanyi akan tuh lagu. Ya, gereja bukan gedungnya, gereja bukan menaranya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Ya, semua yang masuk sekolah minggu pagi hari ini, semua yang datang bersekutu pagi hari ini dalam sekolah minggu, ya, semua orang disebut apa? Sebut gereja. Toh? Iya. Jadi, itu gereja itu kalau orang boleh simpulkan persekutuan orang yang percaya atau orang yang mengikut Yesus. Nah, ya, tetapi adik-adik, kali ini orang mau belajar dari 1 Korintus 12 ayat 12, 13, 26 sampai 30. Inci ada lihat di situ dikatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Adik-adik, tentu
yang datang pagi hari ini, ya ada enci, ada adik-adik, toh ada adik-adik saudara-saudara atau saudara-saudara kita yang lain, atau ada mama, ada papa, atau banyak orang yang datang pagi hari ini tentu berbeda-beda. Nah, orang yang datang pagi hari ini beragam-ragam. Ya, 1 Korintus 12 ayat 27 bilang bahwa semua orang adalah tubuh Kristus yang menunjuk pada suatu kesatuan tubuh Kristus. Ya, Paulus menasehatkan kepada jemaat di Korintus. Orang lihat kok adik-adik ini, kota Korintus ini kota yang sangat kaya, toh dia berkembang. Nah, sama dorang bilang kota metropolitan perjanjian baru. Ya, di situ adik-adik di kota Korintus ini Tuhan ada kasih banyak atau ada berbagai-bagai karunia yang berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan mengajar, ada yang punya menjalankan mengadakan mujizat, ada yang punya kemampuan memimpin atau melayani, ya, terhadap orang-orang Korintus, ya, yang seharusnya jadi kekayaan, tetapi pada orang nyanda, orang jadi apa? Sombong rohani. Ada yang membentuk kelompok sendiri-sendiri, dorang suka dorang pe kelompok yang lebih menonjol, toh sehingga di Korintus ada persaingan kurang sehat. Jadi baku mangiri ku ada orang, sehingga lantaran dorang pe baku mangiri, terjadi perpecahan dalam persekutuan. Ya, makanya ini Rasul Paulus ada kasih apa? Ada kasih simbol. Iya, gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari tubuh banyak sekali anggota. Ya, DP anggota tuh ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada hidung. Nah, dan semua ini ada DP apa? DP fungsi masing-masing, DP guna masing-masing. Nyanda ada yang nyanda berguna, semua berguna. Ini Paulus ada kasih simbol karena orang-orang Korintus menganggap dorang banyak karunia tuh Tuhan kasih, jadi dorang jadi apa? Sombong rohani, sehingga dorang pandang enteng untuk orang lain. Nah, di sini ada kelompok Yunani dan ada kelompok Yahudi. Jadi baku apa? Baku pandang enteng karena dorang sombong rohani. Nah, jadi Paulus ada kasih simbol itu tubuh Kristus yang anggotanya banyak, yaitu tangan, kaki, supaya ini orang-orang Korintus mengerti bahwa dorang jangan baku pandang enteng, jangan baku bilang bahwa dia lebih menunjuk, lebih penting daripada yang lain, lainnya penting, dia cuma penting. Padahal Paulus kasih simbol anggota tubuh karena apa? Masing-masing anggota tubuh punya DP fungsi masing-masing, toh nyana mungkin toh semua mau jadi pendengaran atau semua tuh cuma ada penciuman semua satu tubuh itu baru pendengaran semua. Ya, dari anggota tubuh ini ada banyak DP kegunaan, ada DP fungsi. Jadi nyanda ada kok semua nyanda DP fungsi, semua berfungsi. Nah, semua itu saling melengkapi. Iya, coba kalau kaki kita cucu, coba adik-adik kalau kaki kita cucu, sama rasa sakit toh. Nggak mungkin nih ikut orang mau makan pakai kaki toh, pasti tangan atau kaki mau bilang, mata kita nggak perlu pangana, mata bilang, tangan kita nggak perlu pangana toh. Nggak mungkin karena semua anggota tubuh Tuhan ada kasih ini saling membutuhkan, saling melengkapi. Coba orang mau makan, ya mungkin mulu mau makan sendiri toh, orang mesti pakai tangan toh. Iya, coba orang mau berjalan, ya mungkin tuh orang mau pakai tangan, orang mau jalan pakai pakai kaki. Jadi Paulus ada gambarkan anggota tubuh berarti saling membutuhkan. Gereja yang dikatakan di sini arti gereja yang boleh orang tarik kesimpulan yaitu gereja adalah tubuh Kristus. Satu tubuh
tapi banyak anggota. Toh, adik-adik mengerti toh? Iya. Semua saling membutuhkan. Tidak ada status tinggi atau rendah dalam tubuh Kristus. Toh, mereka semua sama dan satu dalam Kristus. Mereka dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Roh yang sama juga, yaitu apa? Roh Kudus yang apa? Yang mengisi hidup setiap orang. Dan roh yang sama pula yang memberikan karunia rohani yang beragam, ya, yang tujuannya adik-adik, ya, semua itu bekerja untuk mencapai satu tujuan, yaitu hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi orang belajar adik-adik dari 1 Korintus 12 ayat 12, 13, 26 sampai 30. Jadi orang belajar, orang jangan jadi sama dengan jemaat di Korintus. Karena orang punya kelebihan, iya, orang jadi sombong, orang bentuk kelompok sendiri, orang pe kelompok lebih menonjol, kok kelompok lainnya enggak. Ya, coba orang tuh, kalau orang so ada kelebihan sedikit tuh, misalnya orang pinter, ya, tuh mau temanin dia kok dia ndak pinter ya. Orang so apa membeda-bedakan lagi. Orang so anggap tuh orang lain kasih nyak tak pakai, nyak berguna. Padahal Paulus Riki kasih contoh sampai anggota tubuh, berarti ada DP apa? DP fungsi. Iya, walaupun orang petamang Tuhan ndak kasih Tuhan yang tidak kasih sama dengan Tuhan, tapi dia punya apa? Kelebihan lain. Jadi Tuhan ini boleh baku apa? Baku pandang ente. Siapa tahu adik-adik, kalau dia tidak pintar, tapi dia pandai apa? Dia pintar menyanyi. Orang ini tahu menyanyi. Ya. Semua Tuhan beri karunia atau talenta bermacam-macam untuk orang untuk mencapai satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Iya. Jadi Tuhan Yesus merupakan kepala. Iya. Dan ini anggota-anggota tubuh torang. Torang merupakan anggota tubuh dalam tubuh Kristus. Jadi satu kesatuan torang. Jadi ada kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata. Iya, jadi semua memerlukan semua ada fungsi, toh saling memerlukan, saling melengkapi. Nyanda ada tuh tangan berjalan sendiri, kaki berjalan sendiri, tapi saling melengkapi. Nah, jadi pelajaran 35 kali ini arti gereja. Gereja bukanlah gedung, tapi gereja adalah orang-orang yang di dalamnya saling menopang untuk keutuhan persekutuan. Ya, semua orang yang ada dalam gereja diberi karunia yang berbeda-beda toh. Iya, kalau orang datang pagi hari ini di sekolah minggu, iya, coba lihat toh. Iya, ada trompet teman-teman yang boleh menari, toh ada trompet teman-teman yang boleh menyanyi. Ya, semua Tuhan kasih untuk saling melengkapi. Ada satu menyanyi, ada satu menari. Itu merupakan satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Jadi orang belajar. Kalau dulu orang tahu, oh inci tak kira itu gereja itu inci gede gedung. Iya, dalam arti sebenarnya gereja adalah orang-orang atau persekutuan orang-orang yang di dalamnya saling menopang. Ya, satu tujuan orang yang di dalam gereja adalah untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Ya, DP tujuan yang paling utama semua demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi orang belajar dari pelajaran 35. Iya, jangan ikut sama dengan jemaat di Korintus. Walaupun orang dikasih banyak karunia-karunia, iya, tetapi karunia-karunia itu yang bikin pada orang jadi jadi sombong rohani toh. Dia orang bentuk kelompok sendiri, orang menganggap diri kelompok yang paling benar, karena dorang sudah diberikan karunia oleh Tuhan, tapi dorang salah pergunakan karunia. Ya,
Untuk itu Inci bilang, kalau Tuhan dah kasih karunia, mari ya adik-adik toh torang gunakan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Jangan torang sia-siakan Tuhan ada kasih karunia. Pakai karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kita berarti di dalam Tuhan. Iya, torang boleh pakai apa yang Tuhan kasih pada torang pe talenta Tuhan so kasih. Mari torang gunakan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga torang mulai belajar bahwa gereja adalah orang yang bersekutu memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya hari ini untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Ternyata Tuhan, kami semua yang datang beribadah saat ini adalah gereja Tuhan. Dan kami percaya kami datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus berkati. Kami adalah gereja kecil yang saat ini bernyanyi, beribadah kepada Tuhan. Mampukan kami semua Bapa, agar kami boleh jadi gereja yang boleh memanggil teman-teman kami untuk tetap datang kepada Tuhan di dalam bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, sembahyang kami. Persatukan kami dalam gereja yang kudus dan esa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.